Hai, halo teman-teman, kita ketemu lagi di lanjutan podcast Public Speaking. Setelah kita membangun mental kita dengan meningkatkan knowledge, dengan membuang pikiran negatif dan takut, di fase ini kita akan coba untuk menjelaskan tentang menulis materi ya. Sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang meningkatkan knowledge kita ya. Knowledge adalah salah satu bahan untuk kita menuliskan materi. Ya, jadi jangan sampai atau jangan sekali-kali menulis materi dulu ya tanpa kita banyak belajar. Ya, membaca banyak ya, bertanya kepada ahlinya. Jadi kita harus bertanya dan juga membaca lebih banyak dulu baru kita menuliskan materi ya. Di kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana menulis materi di PowerPoint ya, beberapa aturan-aturan yang harus kita indahkan dalam menulis suatu materi dalam PowerPoint untuk kita presentasikan di kelas ataupun di suatu acara gitu ya. Baik, dari namanya dulu kita akan soroti bahwa PowerPoint adalah kekuatan poin. Ya, namanya poin berarti dalam menuliskan materi di dalam PowerPoint kita, maka sebaiknya menggunakan poin ya, beberapa kalimat saja, beberapa kata saja, Tidak berparagraf-paragraf ya. Kalau kita meng-copy paste dari Microsoft Word, kita copy kemudian kita paste di PowerPoint, namanya power paragraph ya, bukan PowerPoint. Jadi ingat, presentasi bukan membaca slide, bukan membaca kalimat per kalimat yang ada di dalam layar LCD ya, tetapi kita menjelaskan pada audiens ya, sehingga PowerPoint yang kita tulis harus sesimpel mungkin ya. Kemudian font atau hurufnya juga jangan terlalu kecil ya, yang membantu kita untuk menentukan alur dalam kita berbicara ya. Jadi fontnya harus disesuaikan, bisa 28 atau 30 ya. Ketika itu di slideshow itu sangat terlihat oleh audiens pada semua aspek ataupun posisi ya, baik depan, tengah sampai belakang. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah poin ya. Tuliskan saja kata, 1-2 kata, kemudian kita jelaskan dengan bahasa kita, atau lebih bagus dengan skema-skema ataupun dengan gambar ataupun dengan video ya. Jadi tidak berparagraf-paragraf yang kita tuliskan di dalam PowerPoint kita. Kenapa seperti itu ya? Jadi teman-teman, saya beritahu, kita tempatkan diri kita sebagai seorang audiens ya. Teman-teman bayangkan kita menjadi audiens pada suatu acara ilmiah. Kita belum tahu nih apa yang akan dibahas oleh si pemateri ini. Kita nggak akan tahu isinya ya. Kita datang duduk kemudian melihat slide ya. Tapi tiba-tiba kemudian tampilan slide-nya sangat banyak dengan tulisan berparagraf-paragraf ya. Tulisannya pasti kecil-kecil akhirnya. Dan apa yang akan kita lakukan ya, kita pasti akan ingin tahu dong apa itu isi paragraf, apa yang dia tulis di PowerPoint itu ya. Tentunya kita akan membaca dari PowerPoint yang sudah ditulis sama si narasumber. Aktivitas itu akan kita barengi dengan menginterpretasikan apa yang ditulis dia sambil mendengarkan dia berbicara, menjelaskan. Kadang-kadang kita juga menulis 1 atau 2 catatan. Aktivitas ini akan sangat mengganggu konsentrasi kita sebagai audiens, teman-teman ya. Membaca slide ya, menerjemahkan sambil mendengarkan narasumber berbicara, dan bahkan kita sambil menulis itu sangat mengganggu konsentrasi. Sehingga kembali, kalau kita menyajikan PowerPoint dalam bentuk paragraf yang sangat banyak, maka audiens kita tidak fokus pada kita. Ya, mereka akan terpecah pikirannya menjadi beberapa macam ya, tidak fokus pada materi yang kita sampaikan. Jadi kembali, tujuan utamanya adalah ketika kita membuat slide yang sangat simpel, maka audiens hanya melihat poin kemudian mendengar dan melihat kita ya, bukan membaca slide yang sudah kita tampilkan di layar LCD seperti itu. Dan ini akan diperberat lagi ketika kita menampilkan slide dalam bahasa Inggris, teman-teman. Kita lihat audiens dulu, audiensnya kayak apa dan acara apa. Ketika kita tampilkan dalam bahasa Inggris atau bahasa yang tidak diketahui oleh semua audiens, maka itu akan melipat gandakan kebingungan mereka ya. Mereka harus membaca, menerjemahkan dan menginterpretasikan. Kemudian harus mendengarkan Anda berbicara. Kemudian harus menulis ya. Jadi aktivitas ini akan sangat mengganggu mereka ya. Akan mengganggu audiens kita dalam melihat kita dan berinteraksi dengan kita ya, sehingga kita harus pintar-pintar dalam menulis PowerPoint. Oke. Jadi rules yang selanjutnya adalah tidak boleh
menuliskan banyak sekali kalimat ya, cukup beberapa kata saja, atau dengan bagan skema dengan gambar atau video ya, itu jauh lebih baik. Jadi PowerPoint bukan berarti kita menuliskan semua kata-kata yang ada di situ ya, hanya poin-poin saja ya. Oke, rule selanjutnya adalah jangan sampai menampilkan gambar yang tidak berkaitan dengan tema ya. Itu juga kadang mengganggu audiens ya. Atau menampilkan animation ya, gambar-gambar yang bergerak ya, kan ada anjing yang lari loncat-loncat, ada orang yang sedang berlari, ada kodok ya yang loncat dari satu pojok ke pojok lain di slide kita ya. Kalau bisa jangan, karena nanti akan mengganggu atensi dari audiensnya pada kita ya. Itu adalah rule selanjutnya. Kemudian kalau bisa dalam memberikan atau menyusun PowerPoint, kita harus memperhatikan aspek selang-seling ya, antara tulisan, gambar, dan juga video ya. Jadi kalau slide 1, 2 sudah tulisan, slide ketiga kita kasih bagan, slide keempat kita kasih gambar ya, slide kelima ada video. Jadi bukan slide 1 sampai 10 tulisan terus juga enggak. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menerjemahkan apa yang kita sampaikan dalam berbagai bentuk media. Bukan hanya tulisan ya, tapi bisa diganti dengan gambar, bisa diganti dengan bagan-bagan ya, yang bisa menjelaskan ya, dan sampai ke video yang harus dilihat. Jadi aktivitas yang bermacam-macam itu akan membuat audiens tidak bosan ya. Kadang-kadang audiens tertarik melihat video, kadang melihat gambar yang sesuai dengan topik, kadang ada bagan, ada panah berwarna-warni, ada lingkaran, dan seterusnya. Jadi kalau setengah slide itu tulisan semua, audiens juga akan agak bosan ya. Kenapa bosan ya? Kita tempatkan diri kita sebagai audiens. Saya berani bertaruh bahwa audiens itu hanya fokus pada kita antara 5 sampai 10 menit awal ya. Kita tempatkan saja diri kita sebagai audiens. Ketika ada presentan yang menampilkan suatu materi, maka kita tidak akan lama dalam beratensi melihat beliau, paling 5 sampai 10 menit ya. Kalau kita sudah bosan ya, kemudian presentasinya tidak menarik ya, tampilan PowerPoint-nya juga tidak menarik, maka kita akan mencari peralihan ya. Kita buka handphone, kita coret-coret, kita ngobrol dengan sebelah, atau bahkan ada yang sampai tertidur ya. Itu pertanda bahwa memang suasana presentasi pada waktu itu tidak menarik ya, baik dari segi penyampaian, dari segi penyampaian PowerPoint atau desain PowerPoint-nya pun juga membosankan seperti itu. Jadi aspek teknis seperti itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kurang lebih itu sih dasar-dasar PowerPoint yang harus diperhatikan. Sebagai kesimpulannya, satu, bahwa fontnya harus standar, tidak boleh banyak paragraf ya, kalimat berkalimat. Kemudian jangan menampilkan foto ataupun gambar-gambar yang bergerak yang tidak sesuai dengan tema. Oke, kemudian harus diselang-seling ya antara tulisan, kemudian setelah itu ada gambar, ada bagan, dan ada foto, ada menu-menu yang berbeda sehingga audiens bisa tetap kontak dengan kita. Dan perlu diingat bahwa audiens tidak selamanya fokus pada kita, maka kita harus menyusun strategi penyampaian dan juga penampilan PowerPoint. Dan untuk strategi yang lain nanti akan saya sampaikan di podcast selanjutnya tentunya ya. Kurang lebih itu ya teman-teman tentang PowerPoint. Semoga bisa memberikan gambaran dan pencerahan. Jadi tidak hanya asal membuat PowerPoint, tapi ada rules-nya yang tidak tertulis sih sebetulnya, tetapi kita harus memahami sebagai audiens dan memahami sebagai seorang narasumber. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan di bagian PowerPoint ini. Nanti bisa kita sambung di podcast selanjutnya. Oke, thank you.